Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Mazilna fi mabhathin قد تكلمنا في الأسبوع الماضي وهو العلاقة علم الكلام بعلوم أخرى، والآن ندخل إلى النقطة الخامسة. قد أخذنا 4 نقط: تداخل علم الكلام والحديث، يد تفسير القرآن الكريم وجانب من علم الحديث، خصوصا ما يتعلق بالأحاديث وشرحها وفهم جزءا من علم الكلام، termasuk penafsiran Al-Quran, kemudian dan salah satu sisi dari ilmu hadis, terkhusus hadis-hadis yang berkaitan, wasyarhuha dan penjelasannya, wafahmuha dan pemahamannya, juz'an min ilmil kalam, bagian dari ilmu kalam. Fa'ilmul hadis, maka ilmu hadis bi'tibarihi ilman, merupakan sebuah satu cabang ilmu, yakni bitamhisil hadis, yaitu dengan menyaring atau menyeleksi hadis-hadis allati baina aidina, yang ada di antara kita saat ini, maksudnya yang sampai kepada kita. Wa hal sadarat fi'lan anin nabi sallallahu alaihi wasallam amla, apakah hadis-hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya ilmu kalam di sini kebanyakan banyak menggunakan akal. Ya, ketika ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, apakah ini tidak bertentangan dengan akal pikiran, seperti itu. Ya, maka terkadang orang-orang ahli kalam ketika mendapati hadis, mereka harus mencari makna kontekstual dari sebuah hadis tersebut. Ya, ala kulli hal itu ya. Jadi alaqah antara ilmu hadis, antara ilmu kalam dan ilmu hadis adalah dengan merefleksi kedua pemikiran dari hadis dan akal. Baik. Kemudian yang 5, 6 ya, waw ini 6 ya. Tadakhul ilmu kalam wa usul fiqh, ya, kaitan ilmu kalam dengan usul fiqh. Badihiyan, apa badihiyan? Nyatanya an najid fi ilmi usul fiqh, ya, badihiyun artinya yang nampak, yang nyata. An najid fi ilmi usul fiqh mabahis kalamiyah, kita dapatkan di pembahasan atau tidak kita dapatkan pada ilmu usul fiqh mabahis, pembahasan kalamiyah, ya, pembahasan mengenai ilmu kalam. Maksudnya kalamiyah ini tentang berfikir, ya, tentang cara berfikir. Sa'adat fuqaha fil istinbatil ahkam, yang mana kalamiyah itu, ilmu berfikir itu membantu para fuqaha dalam menentukan sebuah hukum, ya, atau menyimpulkan hukum-hukum. Muqadda' al-katsir min al-bahithin ila tajrid ilmi usulil fiqh. Telah banyak, ya, orang-orang dari kalangan peneliti yang mengkokohkan, ya, atau menjadikan ilmu usul fiqh itu sebagai cabang khusus dari ilmu pengetahuan, ya, minal mabahis al-kalamiyah, ya, menjadikan ilmu usul fiqh yang berasal dari mabahis, pembahasan kalamiyah, cara berpikir. Ya, jadi mereka pengen ada ilmu usul fiqh yang berasal dari proses ilmu kalam. Wa hadha ya'kus tilka al-alaqah at-tafa'uliyah bainal ilmain mundu zuhuri ilmi usul fiqh. Dan ini ya'kus itu artinya menunjukkan, tapi kalau dia diartikan akas itu berlawanan, ya, alal aks, yang berlawanan. Ini menunjukkan hubungan at-tafa'uliyah yang saling berinteraksi antara ilmain, ya, bainal ilmain, antara dua ilmu kalam dan ilmu usul fiqh. Mundu zuhuri ilmu usul fiqh,
semenjak nampaknya ilmu usul fiqh. Kemudian tadakhul ilmu kalam wa ilmu akhlak, hubungan antara ilmu kalam dan ilmu akhlak. Idza i'tabarna al-akhlaq an-nadhari juz'an min ilmu al-akhlak, jika kita mengumpamakan bahwasanya akhlak nadhariyah, ya teori tentang akhlak, juz'an bagian dari ilmu akhlak, fasatattadih haja ilmu kalam, maka akan nampak jelas kebutuhan ilmu kalam ila misli hadzal ilm, terhadap ilmu akhlak nadhariyah. Ya, maksudnya al-ilm di sini al-akhlak an-nadhariyah. Wa inna mabahithul hasan wal qubh min ahammi qadaya ilmu kalam. Sesungguhnya pembahasan-pembahasan tentang kebaikan dan keburukan merupakan qadaya, ahammu qadaya, ya, materi-materi, ya, atau hal-hal yang paling penting ilmu kalam, dari ilmu kalam. Wa hiya al-asas lil katsir min al-masail fi hadzal ilm, dan dia adalah pondasi untuk kebanyakan dari permasalahan-permasalahan pada ilmu ini, maksudnya pada ilmu al-akhlaq an-nadhariyah. وهكذا فإن علم الكلام يتوقف في الكثير من قضايا على علم الأخلاق النظرية. Nah, intinya hubungannya ilmu kalam di sini masuk ke dalam teori, ya, masuk ke dalam teorinya. Seperti itu. Mungkin bisa dikatakan ilmu maqasid syari', ya, karena di situ banyak pemikir-pemikir yang ingin menerangkan nilai-nilai positif dari akhlak-akhlak yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, tadakhul ilmu kalam wal ulum al insaniyah, kaitan ilmu kalam dengan ilmu psikologi, ya, ilmu insan. Kalau ilmu insan sosiologi, ya, sosiologi, ya. Kalau ulum an-nafsiyah itu psikologi, ini sosiologi al-insaniyah. Mimma la syakka fihi anna ilmal kalam fi thawbihi al-mu'asir, tidak diragukan lagi bahwasanya ilmu kalam pada thawbihi al-mu'asir, pakaiannya yang saat ini, yang maksudnya ilmu kalam yang saat ini, walidul ulum al-insaniyah wal falsafah al-hadisiyah, merupakan produk dari, walid itu artinya produk, ya, produk dari ilmu sosiologi dan falsafat hadisah, ya, falsafat yang kontemporer. Fama'arrafathul hadaratul gharbiyah, sebagaimana yang dikenalkan oleh al-hadarah, ya, perkembangan barat. Ini kayaknya fima, ya, ada ya-nya di sini, yang ini fima arrafathu, yaitu fima arrafathu min tahawul al-fiqri wasaqafi wasiyasi wajtimai, dari perubahan pemikiran, wasaqafi dan kebudayaan, wasiasi dan politik, wajtimai dan kemasyarakatan, waqtisadi dan ekonomi. In akasa zalika 'alal alimul qabir, in akasa artinya berdampak, ya. Hal itu berdampak kepada alimul arabi wal islami, alim atau, ya, alim orang pintar, ya, orang pintar yang berasal dari Arab dan Islam. Wa min at-tabi'i ay yatruka dhalika al-intishar al-wasi' wal kabir lil ulum fil qurun al-akhirah atharan amikan, dan secara tabi'i dan secara alami, ay yatruka dhalika, hal tersebut meninggalkan, ya, maksudnya yatruka dzalikal intishar, penyebaran yang luas dan besar, ya, al-wasi al-kabir lil ulum, bagi ilmu-ilmu fi qurunil akhirah, pada abad-abad terakhir, itu meninggalkan, ya, ayat yatruka dzalikal intishar, dari al-wasi al-kabir itu naat atau sifatnya, lil ulum fil qurunil akhirah, dia cuma pelengkapnya. Jadi maf'ulnya di sini, intisharnya apa? Intisharnya fa'il. Jadi atharon di sini maf'ulnya. Jadi
penyebaran ilmu tersebut meninggalkan asar atau dampak yang dalam fil mu'taqadat diniyah, dalam akidah agama. Jadi bukan Islam saja yang terkena dampak dari ilmu falsafat ini atau ilmu kalam ini, ya, tapi agama-agama lain juga. Haulal alim fi majallati iddah, famunzu asrin nahda, yang situ ya. Dan sejak zaman kebangkitan, wa ba'daha, dan setelahnya, tada'afat ma'lumatina al-ilmiyah, maka bertambah maklumat kita, pengetahuan kita, haulal alam, tentang dunia, fi majalatin iddah, dalam bidang-bidang yang bermacam-macam. Misal ilmu falak, seperti ilmu falak, ilmu ard, ya ilmu bumi, geografi, wa ilmu ahya, ilmu kehidupan, biologi, kimia, wal fizia, kimia, fizia. وبصورة عامة عن كل العلوم الإنسانية وغيرها. ومن ناحية أخرى اكتسبت مناهج الدراسة والتحقيقات الدينية اهتماما بارزا في أواخر هذا القرن، لكن من الناحية الثالثة أوجدت نفس هذه العلوم الشبهات وتساؤلات, ya. Tapi setelah perkembangan zaman, ilmu ini menjadi syubhat, ya. Terdapat syubhat pada ilmu-ilmu ini, ya, keraguan-keraguan. Watasaulat jadida, dan pertanyaan-pertanyaan yang baru, khususan ba'da wujud intishar ilmu ijtima' wa ilmu nafs wa tarikh wal zahiratiyah wa falsafat din wa ghairuha. Artinya ilmu ilmu kalam, ini namanya juga dari proses berpikir, pasti banyak sekali kontroversinya. Kemudian tadakhul ilmu kalam wal falsafah al hadisah, hubungan ilmu kalam dengan falsafat kontemporer. Yartabitul kalam al-jadid bil ulum al-ukhra min jihatin, ilmu kalam yang baru yartabit, berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain min jihatin, dari dua sisi. Fahuwa min jihati ya'khudul iskalat, dari sisi yang mana ilmu tersebut mengandung atau meliputi iskalat, ya, masalah-masalah al-jadidah yang baru, haulat din, seputar agama, ya. Jadi karena dari proses berpikir, maka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, bahkan pertanyaan seputar agama. Wa min jihati tsaniyah yastafidu fi ba'dil mawaqi' min usuliha wa manahijiha fi raddi ala hadhihi syubhah. Nah, dan di sisi kedua, yastafidu min ba'dil mawaqi', di sebagian tempat, dimanfaatkan ilmu ini, min usuliha, dari dasarnya, wa manahijuha, dan secara metode-metodenya, untuk membantah syubhat-syubhat tersebut. Nah, jadi yang pertama dikarenakan ada persoalan, nah yang kedua untuk menjawab persoalan tersebut. Jadi ya, namanya ilmu kalam, berpikir, cara jawabnya juga dengan cara berpikir, ya. Makanya ada satu video yang pernah Anda dengar, ya, orang ateis, dia bertanya kepada, ya, seluruh pemuka agama kecuali Islam. Ketika beliau ini tanya, ya, dia tanya ke pendeta orang Kristen, dia jawab, ya, seperti ini. Dia pergi ke pendeta lain, dia jawab seperti ini. Artinya apa? Di sini dia tidak mendapatkan jawaban yang pas, yang disepakati oleh agama Kristen dari pertanyaannya tersebut. Nah, di situ dia mulai berpikir tentang tentang konsistensi agama Kristen. Nah, kemudian dia tanya kepada orang Buddha pun seperti itu, ya, berbeda. Karena apa? Karena mereka kebanyakan dari agama-agama lain itu tidak menggunakan kitabnya, ya, tidak menggunakan kitabnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang. Ya, kebanyakan dari mereka menggunakan akal pikirannya, selama itu bisa dijawab dengan akal, ya sudah, ya. Tapi kalau Islam tidak. Islam selalu mendahulukan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, baik itu pertanyaan yang bersifat ukhrawi,
ya pertanyaan agama ataupun pertanyaan-pertanyaan yang bersifat duniawi, ya. ويوجد ارتباط وثيق بين الكلام الجديد والفلسفات الحديثة وخصوصا الفلسفات المضافة, dan terdapat ikatan yang kuat antara ilmu kalam yang baru dan falsafah kontemporer, khususan al-falsafat al-mudhafah, terkhusus falsafat yang ada idofahnya, yang ada sandarannya, seperti falsafatul akhlak, falsafatul ilm, falsafah ilmu, falsafatus siasa, ya, falsafah politik, falsafatul lugha, falsafah bahasa. Wa ya'udu sababu dzalika irtibat ila syubhat al-asasi al-muwajjah fi dhil hadhil falsafah, dan sebab kaitan tersebut kembali ke syubhat-syubhat dasar yang dihadapkan pada zilihadil falsafat, ya, pada ekor, zil itu artinya ekor, ya, ekor falsafat ini, ya, artinya ya walaupun dikatakan berbeda-beda ya cabang ilmunya, akan tetapi pokok pikiran dari falsafat itu satu, ya, pokok pikiran dari falsafat itu satu, ya. Karena memang falsafat tidak lain adalah ilmu akal. إلى كل من الأخلاق الدينية وبحث علم المعرفة الدينية والسياسية الدينية والحقوق الدينية وجود معاني القضايا الدينية. طيب، إلى هنا لعلكم تعرفون التداخل علم الكلام بعلوم الأخرى. بينكم أسئلة فليتفضلوا أن ترسلوا رسالة في المجموعة.